Halo teman-teman semua, saya balik lagi. Tadi ada kendala teknis. Saya nggak tahu kenapa, tapi ketika mau kembali masuk ke Instagram, katanya saya tidak diizinkan untuk live. Saya nggak paham kenapa ya, tapi alhamdulillah ini sudah bisa kembali mengudara. Hai, halo teman-teman semua. Saya kembali lagi di live Instagram Let's Talk edisi ke-41, keragaman seksual dan gender mengupayakan perlindungan hak warga negara, edisi spesial Pride Month 2022. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, entah kenapa saya nggak diizinkan untuk live gitu. Ada catatan dari Instagramnya. Saya nggak mau berprasangka buruk ya, tapi mungkin ada kaitannya dengan tema yang kita diskusikan malam ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk lagi. Saya menunggu Bang Ferry untuk bergabung bersama kita. Saya coba invite aja ya. Oke. Bang Ferry bisa minta gabung. Oke. Ya, sabar ya teman-teman. Oke, Bang Ferry. Sudah Halo. terhubung. Suara saya kedengar jelas, Bang? Sekarang kedengaran. Tadi hilang sama sekali. Saya juga bingung. Iya, tadi tiba-tiba mati. Saya cek sinyal saya bagus aja ke internetnya, tapi ketika saya mau masuk lagi ke Instagram, saya ada tulisan saya tidak diizinkan untuk live gitu. Entah kenapa. Mungkin karena tema Aduh. diskusi ngobrol-ngobrol kita malam ini yang mungkin ya Bang Nah, ya. itu Ah, saya berusaha sebenarnya tidak menggunakan diksi oke. LGBT dengan menggunakan identitas. Karena Seragam kadang-kadang Bang. ada aturan. Nah, Oke. itulah. Ya, saya kira juga itu karena tadi sempat hilang, kemudian saya coba masuk lagi tuh nggak bisa. Katanya Anda Saya tidak sampai diizinkan. keringatan ini. Saya sudah pindah dari ruang depan, sekarang ke kamar untuk mencari posisi yang baik signalnya. Hmm, Ya, untung tadi sempat tersimpan gitu yang part one. Jadi teman-teman nanti live Instagram kita malam ini agak unik karena ada part one and part two. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan tayangan langsungnya juga nanti di YouTube channelnya Let's Talk ya. Oke, Bang Ferry, saya lanjut lagi ya Bang ya. ya, Mudah-mudahan aman aja ini. Nah, Bang Ferry, demokrasi pasca reformasi kan memang memberi ruang ya dan jaminan bagi warga negara untuk lebih memiliki kebebasan berekspresi dan berserikat. Uh, Ditandai dengan banyaknya organisasi-organisasi dari teman-teman kelompok keragaman seksual dan gender ini ya yang betul. banyak bermunculan sebagai identitas gitu, identitas kelompok. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa makin banyak warga yang terbuka mengekspresikan beragam identitas gender dan seksualnya, gitu ya. Kita bisa lihat tokoh publik, misalnya public figure, artis-artis itu sudah mulai dengan eh, terang-terangan gitu menunjukkan identitas dirinya. Nah, apakah sepenuhnya suasana demokrasi ini, Bang, memberi ruang kebebasan untuk eh, teman-teman dengan keragaman gender dan seksual ini? Dan apakah situasi demokrasi pasca reformasi ini bisa dibilang lebih baik, lebih toleran, lebih menjamin kebebasan terkait keragaman gender dan seksual atau belum, Bang? Kalau tadi di part one, Bang Peri bilang bahwa ternyata masih banyak diskriminasi yang terjadi kepada teman-teman dari kelompok keragaman seksual dan gender ini, gitu. Tapi sebenarnya bagaimana, Bang? Apakah memang situasi demokrasi pasca reformasi ini memberi lebih banyak ruang untuk kawan-kawan berekspresi dan juga apa ya, mengungkap dirinya secara terbuka gitu. Ya, saya pikir demokrasi pasca era reformasi misalnya itu harus kita apresiasi, memberikan banyak ruang, memberikan jaminan kebebasan berekspresi dan juga berorganisasi terhadap banyak organisasi dan juga orang per orang di Indonesia gitu. Tapi ironisnya tidak hanya
semangat demokrasinya, semangat yang sama itu juga diambil oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan hak asasi manusia gitu. Mhm. Dengan kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa hak asasi manusia ini adalah miliknya Barat gitu. Mereka juga tumbuh subur gitu. Bahkan atas nama demokrasi, mereka juga melakukan pembajakan gitu. Dan mereka banyak mendapatkan tempat ya karena kemudian kalau kita misalnya bicara tentang demokrasi, maka kan kita akan bicara tentang kekuasaan. Ketika bicara tentang kekuasaan, kita akan bicara tentang vote gitu. Mhm. Vote atau suara ini kan juga sangat berperan gitu. Teman-teman kelompok minoritas dari diksinya aja sudah minoritas gitu ya. Artinya suara mereka itu kan nyaris tidak didengar, suara mereka nyaris tidak apa namanya tidak dianggap berguna atau mempengaruhi dan lain sebagainya. Sementara dari kelompok sebelah yang melakukan pembajakan terhadap demokrasi tadi itu memperkuat dirinya gitu. Dalam kontestasi misalnya, tentu orang akan ingin dari mana sumber vote yang berguna untuk dia gitu. Mhm. Maka dia akan menyasar pada kelompok-kelompok yang dianggap punya vote besar itu gitu. Maka terjadilah di situ transaksi gitu. Misalnya kalau kalian menjadi partai politik pemenang atau menjadi pemimpin di daerah tertentu, maka mereka akan menyampaikan deretan-deretan permohonan. Termasuk di situ adalah kebijakan-kebijakan diskriminatif yang saya sampaikan tadi itu gitu. Nah, tapi memang kita harus akuin juga di sisi lain bahwa teman-teman misalnya teman-teman saya harus menyatakan ya kelompok transgender misalnya itu juga diberikan ruang untuk mengaktualisasi dirinya atau mendapatkan hak politiknya kalaupun jalannya melewati berbagai rintangan berbeda dengan teman-teman di kelompok sebelah gitu. Tapi paling tidak kita harus mengakui, sebutlah misalnya, saya mohon maaf kalau mengambil contoh, kalaupun di levelnya tingkat desa, sekarang kita memiliki anggota BPD, Bunda Mayora Mhm. misalnya, Mhm. dari teman-teman transgender gitu ya, itu harus kita akui. Kita pernah misalnya dalam sejarah kita, calon komisioner Komnas HAM itu dari teman-teman transgender, teman waria. Saya pikir ini harus menjadi catatan kita. Kalau kita bicara hasil, ya mungkin orang bilang, tapi mereka gagal gitu. Saya tidak mau menyampaikan itu, tapi kita bicara proses gitu ya. Kemudian beberapa teman-teman juga ada yang nyalek pada saat itu, gitu. Ada yang mencoba masuk ke jalur politik dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalaupun jalannya tidak mudah dibandingkan dengan kawan-kawan lain, hasilnya dianggap belum signifikan, tapi bagi saya ini adalah sebuah proses investasi gitu. Yang mau saya katakan adalah, saya percaya negara ini berproses. Kalau misalnya tingkat diskriminasi, kriminalisasi terhadap teman-teman identitas dan orientasi seksual yang berbeda, misalnya semakin kuat, di saat yang sama, teman-teman juga akan memiliki strategi bertahan melawan dengan Mhm. khasnya mereka, sehingga kemudian mereka akan mendapatkan pengakuan gitu. Itu yang saya sebutkan negara ini juga berproses gitu. Kita cukup banyak misalnya memiliki undang-undang yang harusnya ketika itu digunakan, mestinya diskriminasi, kriminalisasi, kekerasan tidak menyasar teman-teman LGBT. Semoga nggak di percakapan ini nggak di ini gitu kalau saya menggunakan itu gitu. Tapi sekali lagi ketika teman-teman berjuang dan seluruh pegiat-pegiat HAM juga ikut ambil bagian, termasuk kelompok perempuan misalnya, ikut ambil bagian atas nama demokrasi misalnya, ini saya pikir akan semakin menunjukkan hasil di kemudian hari. Apalagi teman-teman, kita udah tahu bahwa tahapan pemilu udah berjalan menuju pemilu 2024 gitu, sudah Mhm. mulai gitu kan. Kita juga harus waspada bahwa bisa saja kemudian momen ini akan dibajak lagi, digunakan untuk menjadi sebuah transaksi politik antara kelompok fundamentalis dengan partai politik, dan dia akan mengorbankan teman-teman kelompok LGBT gitu. Nah, karena itu, saya pikir konsolidasi menjadi sangat penting sebenarnya gitu. Bagaimana teman-teman merebut ruang-ruang publik itu, di saat yang sama, bagaimana kita mencegah dan juga menolak berbagai tindakan diskriminasi, bahkan kekerasan yang mungkin bisa menyasar
kelompok-kelompok LGBT gitu. Karena saya melihat bahwa kecenderungannya teman-teman di pemerintah daerah ini ikut-ikutan. Ketika salah satu kabupaten misalnya membuat perda yang melarang aktivitas LGBT misalnya, itu bisa copy paste di provinsi lain gitu. Mhm. Tempat gitu. Apalagi saya sih tidak mau mengungkapkan ini ya, khawatir media juga akan menggoreng-goreng gitu ya. Bulan-bulan Juni dan Juli ini akan dilakukan pembahasan RUU KUHP. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, sudah mulai misalnya keluar statement-statement dari para elit-elit kita yang itu menyasar teman LGBT. Di mana ancaman kriminalisasi saja kemudian akan terjadi. Saya pikir ini akan menjadi PR kita gitu. Bagaimana situasi ini tidak menjadi semakin buruk gitu. Dan saya mengapresiasi beberapa teman-teman, misalnya teman-teman organisasi LGBT itu meluncurkan catatan-catatan tahunan yang mencatat berapa banyak kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh teman-teman waria misalnya, teman-teman LGBT, teman-teman yang lain, hanya karena mereka menjadi sasaran kebencian, menjadi sasaran tindakan sewenang-wenang dan lain sebagainya. Ini masih PR gitu. Jadi, Mhm. pun kita bicara demokrasi yang membuka ruang terhadap semua pihak, tapi ada pembajak di situ yang dia sangat rentan mengkriminalisasi kelompok-kelompok minoritas. Tidak hanya teman-teman LGBT sesungguhnya, tapi juga komunitas agama minoritas, masyarakat adat dan lain sebagainya. Ini memiliki sejarah panjang menjadi korban, dan saya pikir sebagai bagian dari entitas atau warga negara, kita harus bersatu gitu loh. Karena kalau kita misalnya sendiri-sendiri, akan justru lebih mudah untuk dikriminalisasi. Tapi kalau dengan bagian dari kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan minoritas, ya dia kemudian bersatu, saya pikir prosesnya akan lebih kuat untuk dihadapi, dan kita juga semakin lebih berdaya gitu. Mhm. Ya, Bang. Jadi memang di satu sisi proses demokrasi pasca reformasi ini membuka ruang untuk kelompok-kelompok teman-teman dengan keragaman seksual dan gender ini, tapi di sisi lain juga menempatkan mereka dalam tanda kutip situasi yang juga berpotensi membahayakan ya bagi keberadaan mereka sendiri gitu. Oke. Dan Bang Peri, kita kan sudah hampir 3 tahun ya, bahkan sudah 3 tahunan ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian teman-teman dari kelompok transgender banyak yang menjadi kelompok paling rentan ya terdampak oleh krisis ini gitu. Banyak dari mereka yang kita tahu juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Kalaupun memiliki pekerjaan tetap, pekerjaannya biasanya terhubung dengan sektor-sektor informal yang ikutan mati ketika pandemi COVID Betul. ini ada gitu. Nah, sebagai transgender, seringkali teman-teman ini juga memiliki kesulitan, Bang, untuk mengakses berbagai bantuan sosial yang sangat dibutuhkan di saat keadaan emergensi gitu ya. Misalnya bantuan sosial terkait dengan kesehatan, kemudian juga bantuan sosial terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar mereka gitu. Dan salah satunya kesulitan itu karena mereka tidak punya KTP, ya Bang ya. Dan saat ini memang sudah ada kelonggaran ya kalau tidak salah bahwa teman-teman dari kelompok transgender itu sudah bisa memiliki atau mengurus KTP-nya mereka, tapi lagi-lagi dengan catatan tetap dengan identitas gender atau jenis kelamin ketika mereka lahir gitu. Itu kan sama saja gitu ya Bang ya. Tetap Ya, saja kalau menurut saya tidak mengakui gitu betul. keberadaannya mereka gitu. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu bukti Bang bahwa hak warga negara dengan identitas gender masih belum sepenuhnya dijamin oleh negara. Karena kalau kita lihat seperti Bang Peri tadi bilang dalam 2 tahun ke depan ini merupakan tahun politik, bisa saja misalnya kita boleh curiga dikit ya Bang, Ya. em, pembuatan KTP-KTP ini juga jadi dimanfaatkan untuk kelompok-kelompok tertentu gitu ya dalam rangka proses politik pemilihan umum gitu. Nah, gimana menurut Bang Ferry Bang? Ya, pertama
kalaupun banyak catatan terkait dengan pengurusan KTP, KK dan lain sebagainya, tapi sebagai sebuah proses untuk mendapatkan hak atas identitas kependudukan ini mesti kita apresiasi gitu. Sekali lagi, kalaupun dia punya beberapa catatan, bahkan mungkin tidak memenuhi rasa keadilan, karena seperti yang disampaikan tadi, ya bisa saja di KTP-nya identitasnya masih laki-laki, padahal dia merasa secara sosial dia adalah perempuan, misalnya untuk teman-teman waria gitu ya. Tapi paling tidak itu berguna gitu, karena apa sih di negara kita ini sekarang yang bisa diakses eh, yang tanpa menggunakan KTP? Semua menggunakan KTP gitu. Tentu harapannya ke depan adalah mestinya yang akan memberikan keputusan terkait dengan nama dan jenis kelaminnya itu adalah personnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dilahirkan laki-laki tapi kemudian dia mengakui bahwa identitasnya sekarang perempuan, namanya berganti, mestinya negara mendengarkan itu gitu ya. Kalaupun kemudian sekali lagi belum seideal itu, saya pikir ini harus kita apresiasi sambil kita terus berjuang sampai pada akhirnya bagaimana teman-teman ini akan diakui. Saya sih optimis negara ini akan bisa berjalan lebih baik. Saya mau kasih contoh, misalnya masyarakat adat. Dulu teman-teman penganut agama lokal, penganut agama leluhur atau kepercayaan itu, nasibnya juga sama, Mbak. Mereka harus memilih di kolom agama, agama yang diakui oleh negara, gitu. Tapi kemudian ketika peraturan kependudukan itu diuji materikan di MK, MK kemudian memutuskan mereka bisa menggunakan kepercayaan atau agama leluhur di kolom agama, gitu. Saya berharap bahwa teman-teman eh, teman LGBT itu juga melakukan hal yang sama, khususnya transgender, gitu ya. Itu juga bisa melakukan hal yang sama pada suatu waktu gitu. Jadi sekali lagi proses saat ini kita apresiasi sambil kemudian kita butuh berproses. Dan saya mengapresiasi teman-teman yang bekerja sangat gigih berjuang untuk itu. Saya harus menyebutkan misalnya Hartoyo, teman-teman Suara Kita, yang mereka mengawal proses itu, dan ratusan teman-teman transgender kemudian saat ini bisa mendapatkan KTP. Padahal berpuluh tahun mereka tidak bisa mendapatkan KTP. Karena ketika kemudian mereka mendapatkan KTP, mereka paling tidak bisa mengakses layanan kesehatan, layanan bantuan sosial. Di saat misalnya di era pandemi tahun ketiga, yang kehidupan ekonomi kita belum belum pulih gitu ya. Seperti yang dikatakan tadi, terus terang saya mendapatkan pesan chat dari beberapa teman-teman LGBT misalnya, baik lewat WA, lewat telepon, bagaimana mereka misalnya maaf makan pun tidak bisa. Bahkan saat ini saya melihat gitu beberapa teman-teman LGBT misalnya yang sakit mereka nggak bisa berobat gitu. Jadi saya pikir ini persoalan yang mestinya negara harus hadir gitu. Tapi kemudian kita bilang negara abai terkait dengan itu gitu. Karena itu saya setuju bahwa di dalam momen politik yang 2024 akan kita hadapi, sangat penting mendekati partai politik bagaimana mereka memiliki komitmen untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak teman-teman LGBT sehingga teman-teman ini tidak digunakan hanya sebagai vote getter aja, hanya untuk mendapatkan suara. Karena fakta itu terjadi. Seperti yang disampaikan tadi, misalnya saya 2 periode menjadi anggota KPU, saya mendengarkan misalnya gimana teman-teman politisi-politisi mendatangi kelompok-kelompok waria, teman-teman LGBT, tapi sesungguhnya hanya untuk mendapatkan suara. Ketika kemudian mereka sudah mendapatkan itu, mereka nggak terikat komitmen gitu. Karena itu sekali lagi, saya juga menyarankan ketika kita bicara tentang momentum politik ini, teman-teman kelompok LGBT sangat penting membuat blok politik. Blok politik itu adalah semacam bergaining terhadap partai politik, bagaimana partai politik bisa memenuhi atau memperjuangkan hak-hak mereka. Bahkan kalau bisa, ya kita berharap ada teman-teman dari kelompok LGBT juga yang berani mencalonkan diri menjadi caleg misalnya. Mungkin dia mulai dari level kabupaten dan lain sebagainya. Kalaupun sekali lagi mungkin tidak akan mudah, tetapi ini menjadi pembelajaran sesungguhnya. Bagaimana kemudian teman-teman bisa mengambil kiprah gitu di dalam momentum politik itu. Sehingga sekali lagi publik tidak hanya melihat bahwa
teman-teman LGBT seakan-akan orang yang nggak mampu gitu. Lebih buruknya lagi, kadang-kadang dianggap nggak berguna. Padahal sekali lagi, saya tadi menyatakan misalnya teman-teman ini sangat mahir misalnya di dalam industri fashion. Soal make up misalnya, saya bisa bayangkan misalnya ya, pejabat-pejabat saat ini misalnya mereka harus tampil prima ke publik gitu, itu jangan-jangan karena ada campur tangan dari teman-teman LGBT atau transgender di situ gitu, artis-artis misalnya gitu. Tapi ketika kemudian bicara tentang hak yang dia lebih strategis, teman-teman ini diabaikan. Saya pikir ini suatu kesalahan dan saatnya saya pikir teman-teman kelompok LGBT membuat blok politik seperti saya katakan tadi, mendorong bagaimana mereka menunjukkan bargainingnya supaya kemudian kalau bisa haknya sebagai calon dilakukan, tapi ketika mereka juga memiliki calon untuk memiliki hak untuk memilih itu digunakan sebaik-baiknya gitu. Mhm. Saya juga sepakat Pak bahwa saat ini mungkin kita juga harus lebih mendorong ya teman-teman dari kelompok LGBT untuk terus berupaya tidak hanya mengukuhkan eksistensi dirinya, keberadaan mereka saja, tapi juga mulai menggunakan peluang-peluang termasuk peluang politik ya untuk mengekspresikan diri mereka gitu. Nah, Bang Peri, tadi juga sudah disebutkan bahwa kelompok-kelompok yang juga terang-terangan gitu ya menolak keberadaan kawan-kawan dari kelompok LGBT ini kan juga misalnya dari kelompok keagamaan dan juga kelompok pendidikan gitu, lembaga pendidikan ya Bang ya. Dan yang paling jelas kita lihat tentunya adalah em, transfobia dan homofobia ini ditunjukkan oleh kelompok-kelompok agama. Itu yang paling kelihatan dengan jelas gitu. Dengan melihat agama ini kan menjadi salah satu yang sangat dominan, Bang, dalam masyarakat Indonesia. Apakah memungkinkan kita bisa mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak warga negara dengan identitas gender dan seksual non-normatif ini? Ya, kalau kita misalnya bicara tentang kelompok agama, kita juga harus mengakui tidak semua juga kelompok agama sebenarnya jahat terhadap teman-teman ini. Saya melihat teman-teman saya, kiai-kiai, para pendeta, ulama-ulama yang lain, itu banyak yang friendly, berjuang untuk menunjukkan bagaimana mestinya publik berpihak terhadap teman-teman LGBT lewat mimbar-mimbar, lewat khotbah-khotbah yang mereka miliki. Di Komnas Perempuan misalnya kami sangat bangga memiliki Pak Kiai Imam Nahei gitu. Teman-teman mungkin suatu waktu bisa mengundang beliau juga gitu. Teks-teks atau khotbah tulisan beliau tentang LGBT itu sangat friendly. Kalaupun Mbak, saya harus menyatakan dia juga memiliki risiko yang harus ditanggung ya, bahwa Betul. dia dibully, dia kemudian dikata-katain segala macam gitu. Nggak mudah juga memang gitu. Tapi paling tidak kita harus melihat bahwa ada kok tokoh-tokoh agama yang memberikan dukungan, ada kok tokoh-tokoh agama yang dia bahkan berjuang bersama dengan teman-teman LGBT. Jadi tidak semua jahat juga gitu. Kalaupun kemudian orang-orang yang jahat, saya harus menyatakan mereka jahat ya gitu. Karena mereka mengeluarkan tafsir-tafsir yang seperti saya katakan tadi seakan-akan bisa menjadi korban kekerasan, dibunuh dan segala macam, dicabut hak hidupnya. Saya pikir itu kejahatan yang sangat luar biasa gitu. Dan itu disampaikan oleh mereka dan mereka berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga negara yang berperan harusnya melindungi, tapi menggunakan institusi itu untuk menjadi pelaku gitu. Seperti misalnya saya sampaikan tadi di Aceh misalnya gitu. Seorang Kapolres kemudian menangkapin teman-teman waria, membotakin, menyiksa mereka, menelanjangin segala macam. Saya pikir kurang berat apa kejahatan itu. Maka saya katakan mereka sangat jahat gitu. Nah, karena itu eh, kita justru harus merangkul lebih banyak teman-teman tokoh-tokoh agama ini. Kalaupun tidak banyak yang berani speak up misalnya, tapi paling tidak saya percaya dalam ruang-ruang kecil mereka kalau menyampaikan pentingnya untuk menghormati teman-teman LGBT dan lain sebagainya, itu mungkin bisa mempengaruhi satu dua orang. Saya pikir itu efeknya luar biasa gitu. Kita bisa menuai hasilnya pada suatu masa gitu. Dan menarik juga kemudian ketika kemudian teman-teman LGBT yang dianggap sesat segala macam stigma dilekatkan kepada mereka, tapi mereka juga ada di dalam institusi agama itu gitu. Kita harus mengapresiasi
Mbak Nolia misalnya melalui pesantren kebaya yang ada di Jogja gitu, yang melakukan pendekatan agama dan segala macam. Artinya Mbak, saya optimis sebenarnya. Kalaupun sekali lagi ya kita mencatat beberapa tantangan dan segala macam, itu menyakitkan hati kita gitu. Tapi kita nggak bisa misalnya hal itu membuat kita kemudian runtuh untuk berjuang bersama dengan teman-teman LGBT atau teman-teman LGBT sendiri kemudian menjadi kita apa namanya sudah gagal kalah dan segala macam gitu. Saya pikir bukan di situ konteksnya gitu. Tapi sekali lagi apa boleh buat di Indonesia sesuatu memang harus diperjuangkan apalagi kalau kita adalah bagian dari kelompok minoritas itu gitu. Karena itu sekali lagi merangkul mereka menjadi penting, kemudian hadir di dalam institusi itu menjadi penting. Saya juga tidak boleh menyatakan misalnya ketika ada teman-teman LGBT yang harus meninggalkan institusi agama karena mereka kecewa dan segala macam, kita juga harus mendengarkan itu gitu dan tidak boleh menghakimi mereka gitu. Tapi yang tidak boleh juga meninggalkan atau mungkin berbagi tugas gitu. Kalau misalnya ada orang yang butuh waktu untuk menghilingkan dirinya karena dia kecewa atau karena dia misalnya marah dengan institusi agama, mungkin ada orang lain, ada kelompok lain yang terlibat di situ. Dan itu mungkin adalah teman-teman aktivis HAM sebenarnya yang selama ini juga berjuang dengan teman-teman LGBT untuk bagaimana kita bisa mempengaruhi. Dan kita harus mencatat ya bahwa 2-3 tahun terakhir ini sebenarnya banyak kemenangan-kemenangan yang kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa intoleransi yang sebelumnya cukup marak terjadi gitu ya. Kalaupun masih riskan dan segala macam gitu, tapi paling tidak yaitu tadi banyak kemenangan yang kita dapatkan gitu. Ya mungkin tidak signifikan bagi teman-teman, tetapi saya hanya mencoba mengambil celah atau peluang yang membuat kita optimis. Kami juga di Komnas Perempuan saat ini sedang mencoba mengkonsolidasikan teman-teman dari organisasi kelompok LGBT misalnya untuk melihat tren kebijakan diskriminatif. Seperti saya katakan tadi misalnya, perguruan tinggi ada yang melarang seorang kuliah di kampus itu hanya karena seseorang itu kemudian teridentifikasi LGBT. TNI misalnya gitu, melakukan pemecatan dan segala macam gitu ya. Kemudian juga PNS gitu, dipecat hanya ya macam-macam gitu ya, tindakan-tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh negara gitu. Dan itu memang sebagai lembaga hak asasi manusia harus kami respon dan kita berharap bahwa Komnas Perempuan bisa mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan mandatnya yang itu bisa ditindaklanjutin oleh lembaga-lembaga yang terinindikasi melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok LGBT gitu. Bahkan misalnya pernah terjadi di USU itu Mbak, hanya karena seorang mahasiswa menuliskan cerpen di suara USU pada saat itu dia kemudian harus dipecat dari organisasinya. Saya pikir ini ironik gitu. Kalau institusi perguruan tinggi sendiri pun misalnya sudah antipati dengan ide-ide memenjarakan pikiran-pikiran anak-anak muda, saya pikir situasi yang akan lebih buruk harus terjadi. Karena itu ya kita harus bersikap gitu. Kita harus bertindak bagaimana kita bisa mencegah dan kemudian menolak berbagai tindakan-tindakan ini. Ya, baik Bang. Jadi memang terlepas dari masih banyak juga tokoh agama yang kontra terhadap keberadaan teman-teman dengan keragaman seksual dan gender ini, tapi ternyata juga banyak ya, sudah banyak juga para tokoh agama yang menunjukkan keberpihakan pada mereka. Let's Talk sendiri sebenarnya sudah pernah mengundang Pak Kiai Nahai di Let's Talk Talk Show, kemudian juga Pak Kiai Husin Muhammad dan Gus Aan Ansari yang terakhir gitu. Dan kita harus tetap optimis bahwa dengan semakin banyak keberpihakan dari kelompok-kelompok tokoh agama ini juga bisa mendorong ada progres baik ya dalam pemenuhan hak kawan-kawan dari kelompok LGBT. Bang Ferry, sekarang sebagai lembaga HAM nih, Komnas Perempuan sendiri, apakah punya Bang program atau agenda khusus terkait dengan keragaman seksual dan gender? Dan bagaimana sih posisi
kebijakan Komnas Perempuan terkait keragaman gender dan seksual ini. Apa perlu penegasan gitu Bang, soal sikap dan posisi Komnas Perempuan terkait keragaman gender dan seksual? Misalnya dengan affirmative action ya, memberi jatah komisioner itu dari representasi warga atau komunitas dengan identitas gender dan seksual non-normatif dari kelompok LGBT misalnya. Karena bukan tidak mungkin ya, Komnas Perempuan kemudian memberi contoh duluan gitu Bang, untuk memberikan peluang bagi teman-teman dari kelompok LGBT masuk menjadi komisioner. Gimana Bang? Ya, saya pikir sebagai lembaga negara hak asasi manusia, Komnas Perempuan harus berdiri gitu ya, harus menunjukkan keberpihakannya terhadap teman-teman LGBT gitu. Kalau ditanyakan apakah Komnas Perempuan punya program untuk itu, kami punya program, Mbak. Di Komnas Perempuan kami memiliki sebuah unit yang disebut dengan unit gugus kerja perempuan dan kebinekaan. Gugus kerja perempuan dan kebinekaan ini salah satu isu yang direspon adalah isu keberagaman orientasi seksual gitu. Kebetulan ketuanya Pak Yai dan saya menjadi salah satu anggota di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman kelompok LGBT melakukan pengaduan atau mengajak berdiskusi, biasanya saya atau teman-teman di GPK akan memberikan respon gitu. Dan kita kemudian mengawal itu, misalnya termasuk kemarin kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap salah satu teman-teman waria ya, itu juga Komnas Perempuan hadir bersama dengan jaringan masyarakat sipil. Artinya kami memiliki komitmen gitu. Kalau misalnya apakah kemudian mungkin komisionernya atau badan pekerjanya bagian dari kelompok-kelompok LGBT gitu, sangat terbuka sesungguhnya kesempatan itu. Saya tidak bisa menyatakan bahwa komisioner yang ada di Komnas Perempuan tidak ada dari kelompok LGBT gitu. Bisa saja ada, tapi mungkin ada yang coming out, ada yang tidak gitu ya. Termasuk badan pekerjanya gitu. Tapi kalau misalnya sebagai sebuah affirmative action bahwa dia misalnya menunjukkan identitasnya, dia coming out, kemudian dipilih menjadi komisioner, saya akan mendukung itu gitu. Saya akan orang yang memberikan dukungan sesuai dengan kapasitas saya untuk teman-teman mencalonkan diri gitu. Jadi kami berakhir di 2024, 2024 misalnya akan ada proses pemilihan yang baru. Ya kita harap teman-teman kelompok LGBT bisa mengusulkan atau mendaftarkan yang dia sebagai simbol. Karena kalau dia bicara affirmative action, kita membutuhkan bahwa simbol itu ada ya gitu. Saya pikir itu sangat memungkinkan. Kalau badan pekerja, kami punya beberapa, tapi sekali lagi kan kita juga nggak bisa outing ya. Teman-teman tahu outingnya, kita nggak bisa misalnya menyatakan ini loh staf kami dia gay, dia lesbian, dia waria, kan nggak bisa juga gitu. Kecuali kalau yang bersangkutan misalnya yang menyampaikan identitasnya, coming out ke publik gitu. Tapi paling tidak dalam relasi kerja kami misalnya, saya tahu dan teman-teman itu juga cerita gitu. Kadang-kadang misalnya kalau kita selesai kerja nongkrong, dia ngajak pacarnya, dia bilang Bang Ferry, ini aku gitu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu kalau dia misalnya homoseksual misalnya, tapi ketika dia membawa pasangannya, dia memperkenalkan, baru kita tahu, oke, berarti teman ini ternyata homoseksual misalnya gitu ya. Karena kan sekali lagi ya kita juga nggak mau dianggap reseh juga ya Mbak, nanya kamu lesbi kan nggak juga gitu ya. Tapi sekali lagi saya mau meyakinkan publik melalui IG Live ini, Komnas Perempuan friendly, menerima, sangat baik keberagaman orientasi seksual dan identitas gender itu, sehingga ya kalau misalnya ada kesempatan untuk bergabung melalui badan pekerja, silakan saja mendaftar. Kalau misalnya ada rekrutmen untuk komisioner, silakan saja. Kami, saya pastikan tidak memiliki sebuah kebijakan atau sebuah sikap yang memberikan penolakan. Bahkan kita menerima dan sangat mendukung. Dan saya setuju itu Mbak, tidak hanya di Komnas Perempuan ya, tapi juga di lembaga negara lain. Ya saya pikir memang harus harus berani untuk memasuki. Sayangnya sekarang kan sudah berproses penerimaan Komnas HAM dan KPAI ya. Ini kan lembaga negara sedang proses suksesi gitu. Sayangnya memang tidak kelihatan
ada teman LGBT yang mendaftar yang sebagai affirmative action tadi ya, yang dia udah coming out dengan segala macam, kita tidak melihat itu. Ya sekali lagi ya bisa aja kemudian ada yang LGBT tapi kan dia tidak coming out, itu haknya dia juga kan gitu. Kita juga nggak bisa maksa orang gitu. Tapi sekali lagi memang ya saya pikir perlu didorong. Saya bersetuju dengan itu, dan kalau teman-teman misalnya ada yang mengikuti Let's Talk kali ini adalah bagian dari teman-teman LGBT, baik sebagai aktivis ataupun sebagai pengusaha atau di tempat lain, saya pikir teman-teman harus mengambil ruang itu gitu. Kalaupun kadang-kadang teman-teman juga, aduh lelah kita akan dihujat dan segala macam gitu. Ya, ya apa boleh buat, masih begitu apa kondisi masyarakat kita, tapi kita bisa bareng-bareng untuk menghadapi itu gitu. Semakin misalnya berat tantangan yang kita hadapin, semoga kita semakin kuat gitu untuk bisa melewati jalan-jalan terjal tadi itu. Mhm. Baik, Bang. Jadi memang sangat terbuka ya sebenarnya peluang teman-teman dari kelompok LGBT untuk juga masuk ke dalam lembaga-lembaga negara gitu. Karena kalau kita lihat, Bang, syarat seringkali kalau udah ada pembukaan untuk menjadi komisioner atau staf di lembaga negara tertentu, paling ada tulisan tuh biasanya ada kelompok perempuan dan kelompok disabilitas apa didorong untuk ikut melamar gitu ya, tetapi tidak ada LGBT. apa dorongan untuk kelompok-kelompok lain yang berada dalam kondisi minoritas untuk juga ikut paling tidak meramaikan konstitusi menjadi anggota komisioner ini. Dan ini memang menjadi soal ya Mbak. Ada beberapa misalnya saya sebelum menjadi komisioner saya juga aktivis puluhan tahun gitu. Saya juga melihat dengan mata kepala sendiri misalnya dia mengaku bahwa dia aktivis HAM, tapi dia menolak isu LGBT. Dia Oke, ngaku sebagai aktivis perempuan gitu, tapi dia menolak misalnya isu LGBTI. keberadaan. Mhm. Nah, yang bingung gitu. Ini belajar gimana ya gitu. Tapi ya mau gimana gitu. Kadang-kadang bisa sampai pada tahap kita berdebat kencang, bahkan sampai bermusuhan gitu, gitu ya. Dan kemudian Mhm. kita berjuang untuk itu misalnya, kita juga nggak luput dari stigma, Mbak. Saya melewatin masa-masa itu gitu. Jadi dulu di Sumatera Utara, lembaga saya itu adalah lembaga yang melakukan pendampingan terhadap teman-teman LGBT gitu. Sekarang misalnya ya kalau teman-teman lihat misalnya saya bukan mau apa namanya bukan mau curcol gitu tapi ini contoh saja gitu, kami pernah berdiskusi di salah satu kampus ketika perayaan Idaho misalnya gitu ya, kemudian kita diserang gitu. Teman-teman tahu nggak kemudian kalau misalnya muncul kasus LGBT di Sumatera Utara itu kemudian sudah dituduh, oh itu ASB gitu. Nama lembaga saya dulu ASB gitu. Mhm. Itu saya dengarkan dari teman-teman media gitu. Karena kita sudah cukup akrab dengan media gitu, mereka kadang-kadang bilang, Bang Ferry, ini ada kasus LGBT nih, mereka ngomong-ngomongin ASB. Jadi kami juga di ASB kadang-kadang harus berstrategi gitu, yang pamfletnya dibuka lah, kadang-kadang Mhm. dipasang lagi, gitu-gitu loh. Karena kantor kita juga biasanya diserang oleh kelompok-kelompok yang itu tadi gitu, yang bagian dari kelompok-kelompok yang benci terhadap atau homofobik atau apa namanya yang disampaikan oleh Mbak tadi gitu. Tapi sekali lagi, ya ini bagian dari resiko gitu. Dan yang akan lebih berat lagi, yaitu tadi ketika kita berhadapan dengan aktivis, sesama aktivis gitu. Kalau saya pikir ya, sesama aktivis itu kan diri kita ya. Berhadapan Mhm. dengan diri kita, itu kan sesuatu yang agak berat. Karena apa? Ya kita berharap tadinya bahwa ketika kita di dalam serangan seperti itu, mestinya teman-teman ini yang menjadi sekutu kita gitu. Tapi kadang-kadang mereka juga menjadi bagian dari yang menyerang gitu. Ya, tapi itu fakta yang nggak bisa terbantahkan gitu. Maka Mhm. ya saya ikut prihatin kalau Mbak tadi bilang ya diberi prioritas terhadap kelompok perempuan disabilitas, tapi dia luput terhadap LGBT. Jangan-jangan memang harus dicek perspektifnya, keberpihakannya terhadap kelompok Mhm. LGBT belum clear gitu. Saya pikir Oke. ya perlu juga kali protes ya gitu. Mhm. Atau jangan-jangan dia melakukannya karena dia nggak sadar. Kan ada juga misalnya orang nggak paham ketika dikasih pemahaman, oh iya betul, gitu. Maka kami akan edit misalnya kayak gitu. Ada yang memang dia udah perspektif yang terbangun sedemikian rupa gitu. Ya jadi mungkin ya memang
harus ada juga proses seperti itu gitu Mbak. Mhm. Jadi memang PR kita masih banyak ya Bang ya, Betul. untuk menjamin bahwa upaya pemenuhan hak-hak teman-teman dari kelompok LGBT ini bisa dipenuhi tidak hanya oleh negara, tapi juga keberadaannya tidak hanya diakui bahwa mereka ada, tapi juga uh, didukung dengan keberpihakan dari berbagai macam kelompok ini tadi. Baik Bang Ferry, tadi Bang Ferry juga menyebutkan bahwa kelompok LGBT ini sangat rentan, bahkan berkali-kali menjadi korban kekerasan. Ya, nah apakah Komnas Perempuan sendiri punya Bang mekanisme khusus ya untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam konteks keragaman gender dan seksualitas, dan sejauh mana kira-kira layanan khusus ini diperlukan bagi teman-teman dari kelompok LGBT? Ya, jadi pertama saya harus klarifikasi ya bahwa Komnas Perempuan memang tidak dimandatkan untuk melakukan penanganan kasus. Mhm. Kalaupun demikian, pengaduan banyak sekali. Karena itu kemudian kita membentuk namanya unit pengaduan dan rujukan atau UPR singkatannya gitu. UPR inilah yang menerima pengaduan-pengaduan dan kemudian ketika masuk pengaduan kami akan membahas pengaduan ini dalam sebuah mekanisme yang kami sebut dengan case conference. Di dalam case conference kami seluruh komisioner akan berbicara apa yang akan kita lakukan terhadap pengaduan-pengaduan ini. Apa kebutuhannya? Jadi tergantung kasusnya seperti apa. Kalau dia misalnya butuh lembaga rujukan, maka kami akan merujuk kasus itu ke lembaga layanan mitranya Komnas Perempuan. Kemudian kalau dia sudah berproses di kantor polisi, misalnya kasusnya tidak ditangani dengan baik, kita bisa mungkin mengeluarkan surat rekomendasi. Begitu juga ke pengadilan, boleh menjadi saksi ahli atau amicus curiae gitu. Jadi sekali lagi tidak melakukan pendampingan kasus. Tetapi kalau dia memang kasusnya LGBT misalnya, katakanlah misalnya transgender yang menjadi korban kekerasan, maka tentu kami kalau dia membutuhkan pendampingan, kami akan merujuk pada lembaga yang konsen pada isu itu atau lembaga layanan yang dia sudah punya perspektif baik untuk mendampingi itu gitu. Karena saya pikir pendampingan terhadap teman-teman transgender atau kelompok LGBT menjadi korban kekerasan tidak cukup hanya pada pendekatan hukum, tapi juga aspek pemulihannya juga menjadi sangat penting gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Bahkan dalam pengalaman kami misalnya kasus pembunuhan transgender yang kita diskusikan tadi misalnya, Komnas Perempuan secara melekat bersama dengan teman-teman jaringan, bahkan kami sampai membentuk WA group yang mengamatin, mengikutin bagaimana proses penanganan kasusnya. Kemudian kita akan tanya, apa nih yang bisa dibantu Komnas Perempuan? Jadi sekali lagi teman-teman kami memberikan cukup perhatian yang cukup untuk kasus seperti ini karena memang sekali lagi kasus LGBT, kasus yang menyasar pada LGBT butuh pendampingan khusus. Saya sepakat dengan itu. Mhm. Karena apa? Ketika dia korban, dia melaporkan kasusnya, dia diperiksa di kantor polisi. Kadang-kadang aparat penegak kepolisian juga bisa menjadi pelaku, melecehkan dia kembali ketika dia diproses, atau menganggap kasus ini nggak penting, atau kadang-kadang menganggap ya wajar kamu menjadi korban kekerasan, kamu wajar sih. Begitu gitu. Karena itu Komnas Perempuan perlu hadir untuk mengawal bagaimana kemudian aparat penegak hukum tidak menjadi pelaku kembali gitu loh, tidak menjadi pelaku mengakibatkan korban mengalami korban berulang gitu kan, kekerasan berulang. Saya pikir itu menjadi penting gitu. Nah, memang kita belum memiliki eh, apa namanya mekanisme khusus untuk kelompok LGBT karena dia masih sama seluruh kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya baik di LGBT, korban intoleransi dan segala macam itu ditangani melalui mekanisme yang saya sampaikan tadi itu gitu. Nah, tapi saya sendiri berharap bahwa teman-teman yang konsen pada isu ini juga mempersiapkan dirinya gitu ya, melengkapi dirinya untuk bagaimana membuat mekanisme gitu perlindungan terhadap kasus-kasus seperti ini. Dan saya melihat itu sudah terjadi. Misalnya ada mekanisme respon krisis yang dibentuk oleh teman-teman jaringan masyarakat sipil yang fokus pada isu LGBT itu sudah dilakukan gitu. Saya pikir itu sangat baik gitu ya. Dan kemudian yang kedua Mbak, sangat senang dengan acara ini supaya kemudian saya bisa mengingatkan. Kita tahu bahwa kita sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ya kan?
Kita tahu bahwa teman-teman waria, teman-teman LGBT, salah satu kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Misalnya, sangat jamak terjadi teman-teman waria dikata-katain, mengalami catcalling, bahkan Mhm. mengalami pemerkosaan, bahkan femisida. Femisida itu adalah kasus perkosaan yang disertai dengan penyiksaan, bahkan pembunuhan. Itu rentan dialami oleh teman-teman LGBT. Saya berharap bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjadi undang-undang yang juga bisa melindungi teman-teman LGBT yang rentan mengalami kekerasan seksual. Karena itu kemudian kita harus bersiap. Ketika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sudah disahkan, saya berulang-ulang dalam berbagai forum menyatakan bisa saja akan terjadi lonjakan pengaduan kasus. Mhm. Karena itu kita harus membentengi, bukan membentengi ya, mempersiapkan diri kita, lembaga kita, bagaimana mekanisme penanganan yang yang perlu kita siapkan kalau kita mengalami lonjakan kasus. Sebagai orang yang pernah bekerja di lembaga layanan, sebelum menjadi komisioner, saya juga mendampingi kasus. Mendampingi 2-3 kasus 1 bulan itu, Mbak, itu lelahnya luar biasa. Itu luar biasa gitu. Kita nggak bisa misalnya katakan, oke, satu kasus ini akan selesai dalam 6 bulan. Enggak. Dia bisa bertahun-tahun. Itu secara hukumnya ya. Belum lagi pemulihannya. Pemulihannya, korban bisa dia pulih setahun, bisa pulih, tapi ada juga yang dia berpuluh tahun gitu. Karena Mhm. kan daya tahan orang, strategi apa namanya, respon orang, bagaimana cara dia memulihkan dirinya, itu beraneka ragam gitu. Karena itu, saya berharap kalau misalnya eh, teman-teman misalnya Mas Farid bilang tadi perlu ada penguatan partisipasi politik, saya setuju, tapi juga perlu penguatan teman-teman organisasi lembaga layanan yang berbasis pada isu LGBT untuk bagaimana mempersiapkan dirinya menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh teman-teman LGBT. Saya pikir ini memang harus kita persiapkan dan Komnas Perempuan sangat terbuka menjadi teman, misalnya membuat mekanismenya, diminta untuk jadi narasumber dan segala macam gitu. Saya pikir kita sangat terbuka untuk itu dan saya beberapa kali juga menemani teman-teman organisasi masyarakat sipil yang fokus isunya untuk isu LGBT untuk mempersiapkan itu gitu. Mhm. Ya, kita juga berharap ya Bang dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bisa memberikan perlindungan maksimal bagi teman-teman dari kelompok minoritas terhadap aksi-aksi kekerasan seksual yang eh, terjadi nanti gitu. Nah, Bang Peri, tadi kan kita sudah juga sebutkan ya bahwa sudah ada Undang-Undang TPKS gitu, yang diharapkan juga bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap teman-teman dari kelompok kelompok LGBT. Tapi apakah mungkin Bang kita membuat peraturan bahkan undang-undang khusus gitu yang melindungi hak warga negara dengan identitas gender dan seksual non normatif ini? Tricky banget ini, Bang. Uh, Sekarang mungkin belum tentu ya. Saya tidak terlalu yakin sekarang, tapi ya di masa yang akan datang saya sih berkeyakinan bisa gitu. Kenapa saya katakan misalnya sekarang nggak belum belum mungkin ya karena itu tadi 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu katakanlah sebulan yang lalu kita miris mendengarkan statement-statement para tokoh-tokoh kita Mhm. yang mereka menyatakan bahwa LGBT dilarang dalam RUU KUHP gitu. Saya sih nggak saya sih nggak mau sebenarnya menyampaikan ini ya karena takutnya kalau media mendengarnya kemudian digoreng-goreng jadi barang itu. Mhm. Karena setahu saya kami mendapatkan informasi bahwa di bulan Juli RUU ini akan dikejar untuk disahkan gitu. Secara person sebenarnya saya sudah bicara dengan beberapa teman-teman aktivis LGBT. Saran saya adalah teman-teman perlu melakukan konsolidasi untuk menghadapi situasi ini gitu. Maka kalau pertanyaannya adalah apakah mungkin ada kebijakan khusus atau ya kebijakan khusus dalam jangka waktu dekat saya nggak terlalu yakin, Mbak. Sekali lagi saya bukan ingin melemahkan teman-teman ya, saya mencoba realistis gitu. Mhm. Mhm. Tapi kalau misalnya mungkin 10 tahun yang akan datang, bisa saja itu terjadi. Karena itu sekali lagi, ruang-ruang publik ini perlu kita rebut teman-teman. Teman-teman yang rekam jejaknya clear sebagai pejuang HAM, yang maksudnya kalau saya katakan clear, dia udah mumpuni ya perspektifnya. Karena saya katakan tadi, ada juga kok Ada aktivis HAM juga. yang dia menolak Betul. isu LGBT gitu.
Mhm. Kalau dia misalnya sudah clear, dia mengambil ruang-ruang publik itu. Mau masuk ke partai politik silahkan, mau menjadi komisioner di lembaga-lembaga negara ya baik juga gitu. Kalau kita semakin banyak mengisi ruang-ruang ini, saya pikir pertanyaan Mbak tadi itu bisa terjawab gitu. Gitu. Kalau kita lihat misalnya DPR sekarang, saya nggak terlalu yakin gitu. Bahkan ke daerah ya, karena seperti saya katakan tadi, kami masih menemukan di Komnas Perempuan itu kebijakan-kebijakan diskriminatif yang menyasar pada kelompok-kelompok LGBT gitu. Dan kami sudah melakukan berbagai berbagai cara, termasuk misalnya rapat-rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan harmonisasi terhadap kebijakan diskriminatif ini. Prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan, gitu. Mhm. Butuh perjuangan gitu, karena sekali lagi seperti saya katakan tadi, mestinya kebijakan-kebijakan yang mengkriminalisasi kelompok LGBT itu nggak layak, nggak bisa lolos gitu. Faktanya lolos. Nah, karena itu di Kemendagri ada dirjen yang dia mengurusi terkait dengan harmonisasi kebijakan, ya dia harus kita ingatkan bagaimana dia menjalankan tugasnya. Karena kadang mereka nggak tahu, padahal setiap peraturan daerah itu kan harus masuk dulu gitu ke gubernur. Kalau dia di level kabupaten dia masuk ke gubernur, gubernur kemudian melanjutkannya ke uh, Kementerian Dalam Negeri. Tapi ya itu tadi, mereka kadang-kadang bilang kami nggak tahu ada kebijakan begitu gitu. Nah, karena Mhm. itu kita harus berjuang bersama. Tapi kalaupun saya bilang saya tidak terlalu optimis dalam jangka waktu dekat ada, semoga aja saya salah gitu. Semoga Mhm. kemudian misalnya tahun depan ada yang kebijakan kondusif, ya, kita sebut kebijakan kondusif terhadap kelompok LGBT. Saya pikir ini harus kita apresiasi. Maka saya Mhm. bisa perkataan saya tadi itu gitu, dan saya berharap itu ada. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya peluang untuk itu juga ada ya Bang ya, tapi kita lihat juga tergantung situasi dan kondisi beberapa tahun ke depan juga ya. Oke. Nah, semakin malam teman-teman semakin banyak yang bergabung, kemudian juga obrolan saya dan Bang Ferry juga semakin panas ini. Ya, saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kak Titi Puji, Kak Farid dan Kak Ira tentu saja. Kemudian juga ada Bang Maksum Jafar, ada Mbak Evi Manalu, Kak Masmur, kemudian Kak Indah dan teman-teman lain juga ada. Cak Bahrul Puat nih juga baru bergabung nih sesama komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam. Oke, nah ini ada catatan juga nih dari Kak Ira. Ada Lembaga Forum Bantuan Hukum untuk Kesetaraan yang menangani kasus-kasus bullying dan kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap teman-teman minoritas gender dan seksual. Dan Lestok pernah juga mengundang mereka. Tapi kalau eh, pemahaman dan seingatnya Bang Ferry, kira-kira tadi kan sudah dibilang ya bahwa ada beberapa lembaga layanan yang memang eh, fokus atau berbasis pada isu keragaman seksual dan gender ini. Kalau boleh tahu, misalnya Bang, kalau ada kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam bentuk lain ya terhadap kawan-kawan LGBT, itu kira-kira lembaga mana saja Bang yang bisa dijadikan lembaga rujukan? Kalau lembaga masyarakat sipil saya pikir udah cukup banyak ya. Di Mhm. Jakarta misalnya LBH Apik Jakarta, LBH Masyarakat, bahkan LBH Jakarta itu saya pikir cukup mumpuni. Artinya kita yakin bahwa mereka udah punya perspektif baik dan mereka selama ini punya pengalaman memang mendampingi kasus-kasus. Tapi sebagai lembaga negara, saya pikir lembaga HAM plus LPSK itu memiliki mandat yang mestinya bisa digunakan oleh teman-teman ketika teman-teman menjadi korban. Misalnya, ya selain Komnas Perempuan ya, kita punya Komnas HAM gitu, kemudian Mhm. KPAI gitu, untuk anak gitu. Karena saat ini juga anak-anak, usia anak kelompok LGBT itu juga banyak ya gitu. Kadang-kadang orang tuanya bahkan menjadi pelaku gitu terhadap anak-anak yang dia identitas gendernya berbeda gitu. Kemudian untuk perlindungan saksi ada LPSK gitu. Dan yang terbaru sekarang kita memiliki Komisi Nasional Disabilitas gitu. Ada juga teman-teman misalnya jadi dia mengalami diskriminasi berlapis karena memang dia mengalami situasi yang berbeda. Udah LGBT, dia disabilitas pula gitu. Mhm. Ya kan? Perempuan pula gitu. Ini kan berarti berapa berapa identitas
minoritas yang dia miliki, dan itu berkontribusi untuk bagaimana orang menjadi pelaku kekerasan atau diskriminasi terhadap dia gitu. Jadi sekali lagi lembaga-lembaga hak asasi manusia plus LPSK saya pikir juga menjadi lembaga yang bisa digunakan. Termasuk misalnya ombudsman. Misalnya tadi kan kita bicara nih ada PNS yang dipecat hanya karena dia teridentifikasi LGBT gitu. Mestinya dia bisa melakukan pengaduan juga ke ombudsman. Ombudsman Mhm. itu kan lembaga negara yang dia bisa memeriksa maladministrasi gitu. Jadi bisa dicek misalnya apakah secara administrasi ada pelanggaran terkait dengan itu. Artinya saya pikir teman-teman LGBT harus menggunakan ruang-ruang itu untuk berjuang, memanfaatkan itu dan mengingatkan mandat mereka gitu bahwa mereka juga harus bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak teman-teman kelompok LGBT gitu. Jadi saya menyarankan itu. Ya, kalaupun sekali lagi Komnas Perempuan sangat membuka ruang yang cukup besar ya, kita memberikan ruang untuk itu gitu. Tapi selain Komnas Perempuan tentu bisa menggunakan lembaga-lembaga negara yang saya sebutkan tadi itu. Oke. Ya, kemudian Bang Peri tadi kan juga dari obrolan kita tadi sempat tersebut bahwa belum semua em, kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki perspektif yang sama, tidak hanya mengakui keberadaan teman-teman dari kelompok LGBT, tapi juga berupaya untuk mendorong pemenuhan hak-haknya mereka. Tentunya ini juga mungkin salah satu alasannya karena mereka belum memiliki perspektif yang baik ya sehingga tidak berpihak pada teman-teman kelompok LGBT gitu. Nah, bagaimana membangun pemahaman publik terhadap um, hak warga negara dengan identitas gender dan seksual ini, Bang? Agenda apa yang paling strategis untuk perubahan cara pandang ini? Saya pikir ada banyak cara ya yang bisa dilakukan. Misalnya saat ini kan era digital, semua saya nggak mungkin tidak semua, tapi sebagian besar masyarakat kita beraktivitas dalam ruang-ruang virtual seperti ini gitu. Kampanye ruang virtual itu juga mestinya penting untuk dilakukan. Dan saya gembira, saya melihat anak-anak muda banyak sekali membuat podcast, membuat flyer, membuat video singkat, mengkampanyekan hak-hak LGBT gitu. Saya merasa itu akan sangat bermanfaat untuk memberikan pencerahan, membangun kesadaran terhadap publik gitu. Karena ada memang sekelompok orang dia menjadi pelaku kekerasan, diskriminasi karena ketidaktahuannya atau karena dia memang selama ini dididik untuk menjadi diskriminatif gitu. Jadi misalnya dia perspektifnya itu udah diracunin bahwa LGBT ini dosa, salah dan segala macam lah gitu ya. Sehingga seakan-akan dia layak untuk melakukan itu gitu. Tapi ketika dia kemudian diberikan pengetahuan itu, dia terbangun kesadarannya, itu ada gitu. Kemudian saya pikir diskusi-diskusi seperti ini tentu sudah lazim dilakukan ya, termasuk juga lewat berbagai pelatihan-pelatihan dan segala macam. Kemudian karena negara Indonesia ini orang masyarakatnya sangat dekat sekali dengan isu-isu agama, maka peran-peran tokoh agama ini saya pikir juga masih cukup relevan gitu untuk didekati supaya mereka bisa menggunakan mimbarnya, menggunakan teks-teks bagaimana mereka bisa menerima, menghormati teman-teman LGBT gitu. Itu baik juga untuk terus-menerus dilakukan gitu. Jadi saya pikir ini menjadi sangat penting. Kalaupun memang sekali lagi ketika ini dikampanyekan ada juga resistensi dari publik gitu. Ada juga kemudian resiko yang harus dihadapin gitu. Bahkan misalnya ya ketika kita berdiskusi ini seperti tadi, jangan-jangan besok akun kita misalnya dibajak atau di apa segala macam lah gitu. Atau seperti saya katakan tadi itu ketika kami bikin diskusi di salah satu kampus di Medan misalnya tentang IDAHO, kemudian kita diserang gitu ya. Macam nah itu bagian dari resiko yang kita tidak bisa berhenti ketika kemudian risiko itu mendekati kita gitu. Dan sekali lagi, saya berharap bahwa teman-teman membuka ruang jejaring persahabatan dengan banyak orang supaya kemudian semakin banyak teman-teman yang bisa berjuang bersama dengan kita gitu. Karena ketika misalnya kelompok LGBT diserang, dikriminalisasi gitu, dibutuhkan teman-teman yang lain misalnya untuk memberikan pertolongan pertama atau perlindungan sementara gitu. Itu beberapa kali kita lakukan gitu ya. Karena itu ya
perlu memang berjejaring, termasuk di antara organisasi-organisasi masyarakat sipil yang concern pada isu LGBT juga melakukan konsolidasi dan memperkuat jejaringnya gitu. Mhm. Baik Bang, saya sepakat dengan hal itu dan nggak kerasa teman-teman di part one tadi, part satu 30 menit sudah ngobrol sama Bang Peri, kemudian sekarang udah hampir 45 menit ya Bang ya, nggak kerasa sekali. Tapi sebelum kita ke pertanyaan penutup Bang ya, apakah ada usulan ide Bang, bagaimana sih kita merayakan keragaman gender dan seksual yang aman, tidak menjadi target kekerasan dan bullying, terutama karena kita juga tadi sudah banyak obrolkan gitu ya, bahwa banyak aparat keamanan, terutama di aparat penegak hukum juga belum memiliki perspektif yang kuat dan toleran gitu terhadap keragaman gender dan seksual ini. Ya, mestinya keberagaman gender dan seksualitas ini adalah sesuatu yang eh, harus dirayakan, yang posisinya setara dengan kelompok yang lain, Mhm. gitu. Tapi kalau kita kemudian merujuk pada pengalaman ketika perayaan itu dilakukan secara publik, ada risiko yang harus dihadapi dan segala macam. Yang pertama adalah teman-teman siap dengan risiko itu. Maka kalau tidak siap dengan risiko itu, boleh dilakukan di ruang-ruang atau bahkan mungkin harus bergerilya gitu, kayak cara-cara tempo dulu lah. Yang kedua, sangat penting untuk memahami ketika kita akan merayakan keberagaman gender dan kemudian keberagaman orientasi seksual itu sangat perlu untuk memiliki protokol keamanan gitu ya, protokol keamanan sehingga kemudian kita bisa menghindari atau mempersempit dari persoalan-persoalan itu. Saya sekarang cukup kenal. Em, Bilang Tadi suara agak saya. hilang. Oke, coba Halo? Bang Peri tes. Ya, udah. Ya, mungkin baterainya udah mulai lowbat di sini. Jadi saya pikir bahwa perayaan itu memang menjadi sangat penting dan sekali lagi kita sangat perlu berstrategi gitu. Karena situasi kita sedang tidak baik-baik gitu. Lingkungan kita sedang tidak ramah terhadap kelompok LGBT. Sampai pada suatu waktu kemudian situasi itu akan membaik. Saya selalu menyatakan berulang-ulang teman-teman, tidak ada misalnya negara yang dia sepanjang era misalnya ramah terhadap kelompok LGBT atau kelompok minoritas lainnya. Ini sesuatu yang harus diperjuangkan. Ketika kemudian suatu masa kita memiliki sekutu-sekutu atau teman-teman yang berada di dalam institusi pengambilan keputusan, maka saya pikir perayaan itu boleh kita buka gitu. Tapi ketika situasinya sekarang sedang tidak baik-baik saja seperti saya katakan, mungkin kita perlu berstrategi bagaimana supaya meminimalisir konflik, tapi di saat yang sama kita juga membekali diri kita dengan protokol keamanan supaya kemudian ketika terjadi sesuatu kita bisa melindungi diri atau mencegah supaya kejadian itu tidak terlalu masif. Karena Mhm. begini, kalau misalnya kelompok satu teman-teman LGBT yang menjadi korban itu bisa menjadi berdampak terhadap yang lainnya, gitu ya. Saya pikir kita masih ingat ketika misalnya kasus orang Indonesia yang terjadi di Inggris atau di mana ya, yang Di dia Inggris ya, Bang. saya lupa namanya gitu. Lagu kekerasan seksual serial itu, Bang. Ya, dia terjadinya di sana gitu. Tapi kami kemudian langsung ketemu di Komnas Perempuan dengan teman-teman kelompok LGBT. Mereka kemudian bilang kami juga diincar sekarang. Itu yang saya katakan bahwa dia seperti efek domino gitu. Gitu. Jadi ketika dia misalnya termasuk misalnya kemarin itu kan ada podcast misalnya yang pasangan Mhm. gay Mhm. cara satu apa gitu kan. Di salah Itu satu artis ya. menyasar kelompok-kelompok yang lain gitu. Itu yang saya katakan bahwa lingkungan kita belum friendly terhadap kelompok LGBT sehingga saya harus menyatakan atas nama negara karena kami juga lembaga negara, kami mohon maaf untuk teman-teman kelompok LGBT yang tidak bisa memberikan jaminan ruang aman itu, yang tidak bisa memfasilitasi ruang aman agar kita semua bisa melakukan atau merayakan keragaman gender dan orientasi seksual. Saya pikir itu Mbak untuk closing statement. Mhm.
Baik, Bang Ferry, terima kasih banyak atas obrol-obrolan serunya malam ini ya, Bang Ferry ya. Mudah-mudahan live Instagram Lestok malam ini juga memberikan diskusi dalam ruang yang aman untuk meningkatkan keberpihakan kita pada teman-teman dari kelompok minoritas keragaman seksual dan gender ini. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, ada pengumuman dari dari Let's Talk ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kami. Yang pertama akan ada Let's Talk online short course yang bertemakan pendidikan seks dan seksualitas untuk remaja, knowledge is power, dan melawan kekerasan seksual dengan pengetahuan. Itu merupakan seri online short course setiap Sabtu di tanggal 2, 16, 23, dan 30 Juli 2022 di jam 9 hingga jam 11.30. Untuk update bagaimana cara mendaftar dan lainnya, teman-teman bisa cari informasinya di media sosialnya Lestok ya. Kemudian juga pematerinya merupakan co-founder dari Yayasan Kesehatan Perempuan dan juga psikolog, ada Bu Atas Hendartini Hapsah. Tentunya teman-teman juga kenal. Kemudian juga ada Mas Dani Irawaniatim ya, seorang psikolog dan juga akademisi. Kemudian akan ada podcast Let's Talk episode ke-13. Ini siaran langsung dari di kanal YouTube-nya Let's Talk ya, langsung dari Buffalo area Niagara Falls. Waduh, dari Amerika sana nih ya. Dengan guest Mbak Yuyun Sriwahyuni hari Rabu di tanggal 29 Juni pukul 00.30 hingga 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi jangan jangan khawatir, teman-teman bisa menyaksikan siaran ulangnya nanti ada di kanal YouTube-nya Lestok ya dengan tema perkembangan tradisi akademik feminis di Amerika. Kemudian jangan lupa untuk ikut berpartisipasi dalam talkshow seri ke-42 di hari Minggu tanggal 10 Juli pukul 19 sampai 22 dengan tema feminis milenial dan media sosial. Nanti akan ada narasumber, ada sekitar 6 orang ya. Mereka adalah para influencer di bidang kefeminisan. Ada Muda Setara, kemudian ada Mbak Kalis Mardiasih, ada Vika Larasati, ada Laura Resmana Wijaya, dan Naufal dari Jakarta Feminis, Nisi dari Feminis Temis, dan moderator adalah Kak Nurul dari Konde Detko. Ya, jadi Talkshow 42 ini merupakan hasil kerjasama Lestok dengan Konde.co. Ya, kemudian silakan teman-teman untuk mengirimkan tulisan ke websitenya Let's Talk. Jadi kami menerima tulisan teman-teman seputar isu um, gender, kemudian isu-isu lain yang beririsan dengan tema-tema gender. Dan silakan teman-teman untuk mengupdate kegiatan-kegiatan Let's Talk di seluruh media sosialnya Let's Talk ya. Jangan lupa untuk follow dan like serta subscribe kanal YouTube-nya Let's Talk. Sekali lagi Bang Ferry, terima kasih banyak untuk Terima waktunya malam kasih. hari ini. Senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Ferry dan mudah-mudahan Bang Ferry juga bisa ketemu lagi di acara-acara Let's Talk lainnya ya Bang ya. Sehat selalu untuk Bang Ferry dan keluarga. Sekali lagi terima Terima kasih kasih. dan juga untuk teman-teman yang bersama-sama saya dan Bang Ferry malam mingguan malam hari ini. Terima kasih banyak dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Let's Talk. Terima kasih Bang Salam Ferry. nostalgia. Oke. Terima kasih Sampai Bang. ketemu. Sampai ketemu. Yuk, bye-bye Saya tutup ya saya. Bang. Bye. Ya, keluar ya.